asik. Begitu dibapas lebih enak. Ini yang paling nyata. Kalau kita mendengar mixingan yang bagus, kalau levelnya kita pelanin terus tambah lama tambah pelan. Yang hilang duluan bass, middle atau treble. Kalau 100 Hz di 70 dB, 3,5-nya harus di 3 dB, 12 kilonya harus di 21, baru menurut dia kekerasannya sama. Wow. Inilah frekuensi dominan bayi menangis. Makanya disebut baby cry frekuensi. Bunyinya gimana? Gitu. Nah, itu, pasti kan? Itu. Nggak mungkin. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan sekali lagi kita masih dalam segmen berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Dan seperti biasa, semoga netizen se-Indonesia Raya tidak bosan seperti saya. Masih bersama dengan saya, Raja Terakhir David Glenn. Mana tepuk tangannya? Sweet. Quick. Waduh. Ini yang nonton ada 2.000 orang ini. 2.000 juta orang. 2.000 juta. Berarti 2 miliar deh. Iya, dan hari ini mohon maaf kalau mungkin nanti rada pelan-pelan, tapi kita akan berusaha takdes informasinya. Karena apa? Karena Raja Terakhir habis sunat pakai sarung, saudara-saudara. Luar biasa, cinta produk lokal. Betul. Harus gitu dong. Harus ya, jadi bawa sarung itu jangan sampai diakui oleh negara lain. Gitu. Cintailah produk dalam negeri, terus dulu. Jos. Harus. Oke, netizen. Nah, Pak David. Oke. Kita mau ngobrolin tentang apa hari ini? Jadi gini, kalau jujur ya, kita paling mudahnya kita lihat 31 band sepertiga oktav graphic equalizer. 31 band graphic sepertiga, pasti dia sepertiga oktav. Ya. Angkanya pasti begitu, 20, 25, 31,5, 40 dan seterusnya. Pasti begitu. Iya, dasar angkanya selalu begitu. Selalu begitu. Nonton di konten kita sebelumnya, yang sebelumnya tentang equalizer. Betul. Jadi selalu dia sepertiga oktav seperti itu, dan selalu yang umum orang normal pasti dia smile. Nah ini betul nggak? Di mana-mana sering ketemu equalizernya smile gitu. Nah itu always smile. Kalau memang equalizer semua harus smile, ayo pabrik nggak usah bikin fadernya segitu banyak, dibikin aja langsung face kayak gitu. Betul, gitu. Setuju sekali. Dan itu biasanya orang itu menggunakan pink noise, kan gitu dulu, pink noise, gitu kan. Lalu menggunakan frekuensi real time analyzer, RTA, RTA. Lalu dibuat flat menggunakan 31 band grafik gitu biasanya. Gitu dulu, itu yang paling mudahnya toh. Gitu tuh. Itu jalan keluar yang paling lumayan dibanding langsung smile gitu loh. Ada orang yang tidak menggunakan sumber bunyi, belum ada bunyi gitu. Tapi dia lewat grafik EQ, udah langsung smile duluan. Asik kan? Asik kan? Jadi dia nggak perlu ngelihat ruangan, nggak perlu lihat frekuensi seperti apa, dismilin dulu aja. Dulu pokoknya. Gitu. Udah pasti enak kalau smile. Bentar, gua tuning dulu. Gitu loh. Gua tata dulu nih fadernya nih. Bentar dulu, gua tuning dulu. Dan itu terjadi juga di mobil. Betul nggak? Kan di mobil juga gitu. Bener nggak? Kalau mobil zaman dulu masih belum digital, sekarang digital enak ada preset. Yes. Dulu Belapung. Belapung apa gitu kan? Belapang. Udah pasti smell. Bener nggak? Begitu. Tapi kalau saya jujur diajarkan atau bukan diajarkan, kebiasaan, karena saya yakin ayah saya juga dulu belum mengerti Fletcher Monson. Sekalipun dulu belum mengerti, tapi dasarnya sudah bener dulu lah pengertiannya. Ya, artinya dia selalu membesarkan yang bukan yang paling kiri gitu loh. Karena yang paling kiri itu mutlak kita punya subwoofer. Yes. Misalnya frekuensinya, misalnya kan kalau buat profesional kan 31 band tuh. Ya. Ada 31 band. Oke.
Kalau buat di mobil yang blopung yang segala macam itu enggak sampai 31 band dong. Kepanjangan. Iya, yang paling kan cuma 6 band. Nah, gitu betul. 6 band, 8 band. Itu kan ada angka di bawahnya. Yes. Angka di bawah itu adalah hertz. Oke, frekuensinya ya. Ingat ya, hertz. Satuan dari frekuensi hertz. Kalau susah ngomong hertz, Hz aja deh. Hz, H besar, Z kecil. Ya, jangan yang lain. Yes. Oke, ada angkanya misalnya 60, 100, dan seterusnya, misalnya paling kanannya 16 kilo, atau 10 kilo, 12 kilo, terserah. Yes. Itu hertz, kan gitu. Jadi, frekuensi yang mana yang mau kita boost atau kita cut? Kurangin, ya. Kalau di 0 berarti flat. Ya. Gitu. Dan kalau kita ngomong bahwa kalau orang pro audio harus flat, ya sudah, di flatin aja seret gitu. Jadi awalnya harus di 0 dulu. Di 0 dulu flat ya. Dan jangan lupa menekan tombol bypassnya. Sudah diacak-acak naik turun semuanya, tombolnya bypass. Terus habis itu ngomong, ini lebih enak. Lah kue kita tadi ngapain gitu kan. Yang paling parah lagi, ini udah on nih. Jadi berubah. Jeding. Asik. Begitu di bypass lebih enak. Lebih kacau lagi kalau itu. Nah, netizen ini itu suka duka mengenai perekualiseran di lapangan gitu. Nah, Pak David, ini topik kita ini seru, Pak. Kenapa? Karena kita mau bahas tentang Fletcher-Munson curve. Kurvanya Fletcher dan Munson. Gitu ya. Pak David. Panganan opo ini? Gitu. Itu mereka berdua itu juga adanya di Bell Laboratory. Jadi tetap awalnya itu AG Bell, Alexander Graham Bell. Bell Laboratories. Kelihatannya. Jadi memang produk-produk bahkan nama-nama besar yang berbasis kepada R&D itu selalu laboratories. Ya Bell Laboratories. Meyer Sound, produk loudspeaker Amerika paling premium. Meyer Sound Laboratories. Itu sebabnya dia paling punya paten terbanyak di seluruh dunia. Ya, itu bedanya. Mohon maaf nih ya. Itu bedanya custom sama yang memang sudah ada di laboratorium. Pabrikan yang sudah teruji. Laboratories. Laboratorium ya? Laboratorium untuk riset. Untuk riset dan development. Gitu kan? Bener kan bahasanya? Bener dong. Laboratorium kan? Saya suka salah ngomongnya. Nah, Bell itu dia ada dua orang pinternya ini, si Fletcher dan Munson. Si Mr. Fletcher sama si Mr. Munson ini. Gitu ya, di Google aja. Tapi setelah itu si Fletcher dan Munson ini hasil risetnya dia itu diperbarui terus. Gitu. Sampai muncul ISO itu ya. Betul sekali. Akhirnya dia udah ISO, udah benar international standard. Gitu kan. Jadi itu yang digunakan sekarang. Jadi penemuan teknologi apapun kalau ada pengakuan secara ilmiah, nah itu pentingnya gitu ya. Jadi secara internasional kan. Betul. Jadi kita kan nggak habis, kita mah nggak ada ujungnya Pak David. Karena terlalu banyak kita nggak apa-apa loh ya. Kita sangat mendukung produk lokal, produk nasional kita Indonesia, tapi harus dengan dasar-dasar ilmiah yang benar dan diakui secara standar internasional sehingga bisa membuka ke pasar. Luar negeri karena jujur saya sih nggak ada takutnya ya, bukan gimana, tapi sebenarnya bahan-bahan mentah kita itu sebenarnya bisa mencakup semua loh. Kita kaya dari bahan material bahkan sampai dengan ke marketnya Pak David. Kan sering banget nih teman-teman netizen di kolom komen ngomong, wah Promedia ini barangnya branded mulu, yang build up mulu, yang lokal. Kita mendukung semuanya. Tetapi harus dengan dasar-dasar ilmiah yang benar. Setuju kan? Betul, basicnya benar. Gini loh, bukannya apa-apa ya. Kita suka lupa bahwa telinga itu adalah salah satu dari indera. Indera itu ada 5. Salah satunya tuh telinga. Kita tuh lupa bahwa yang namanya panca indera itu semuanya bersifat sama. Dia beradaptasi. Dia punya selera. Ada taste-nya. Pasti. Masing-masing punya taste sendiri-sendiri. Iya. Betul nggak? Saya suka yang pedas, saya suka yang ini itu rasa. Kan gitu. Saya suka yang
terang, saya suka yang gelap, itu mata gitu. Saya suka yang baunya bau duren, saya suka pedes, manis, asin. Jadi nggak bisa kita ngomong salah-salahan. Nggak bisa, itu selera. Setuju. Masalahnya seleranya benar atau tidak? Ya. Kan ada standarnya. Ya. Gitu loh. Jadi yang namanya referensi itu tetap buat saya itu nomor 1. Artinya telinga kita kebiasaan mendengar itu dari loudspeaker yang seperti apa? Setuju. Jadi dasar ilmiahnya itu sudah benar dulu, baru kita ngomong selera. Baru. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Kalau seleranya udah salah, terus semuanya ngikutin yang salah itu, debatnya selera. Kacau. Dasar yang ngaco. Kacau. Itu sebabnya ada berani belajar audio di sini. Iya. Ada tulisannya. Iya dong. Balik maning Pak David. Berarti kita kembali ke laptop Fletcher dan Munson. Oke. Kita terakhir basicnya dulu. Basicnya dulu. Opo kui panganan opo yang namanya Fletcher and Munson curve. Jadi kurang lebih ya, ini kurang lebih gambarnya itu misalnya ini yang namanya sumbu apa namanya? X dan Y. Bukan sumbu obor atau lilin. X, Y, oke. Yang X yang mana? Yang mendatar horizontal. Y atas. Ini Y. Y yang vertikal. Ini Y ya. Yakin ya? Yakin dong. Oke. Ini Y, ini X. Y-nya dB. dB ini tolong selalu ditulis B-nya besar, D-nya kecil, B-nya yang besar. Karena yang nama orang yang B-nya. Yang bel. Jadi yang ininya adalah hertz. Oke. Saya ngomongnya saya tulisnya HZ aja ya. Ya. Ini hanya gede, Z-nya kecil. Ya. Mudah-mudahan terlihat. Oke? Sampai sini dulu. Kita ngerti nggak bahwa sumbu Y ya, vertikal. Itu dB, kekerasan, amplitude. Yang dari kiri ke kanan adalah hertz. Yes. Oke? Frekuensi. Oke. Frekuensi itu ada dari 20 hertz sampai 20 kHz. Setuju nggak? Setuju. Karena itu adalah frekuensi yang mampu dan bisa didengar oleh telinga manusia. Yang normal. Yang normal. Ya. Yang kurang normal mungkin lebih sempit. Ya, itu penting juga itu. Yang normal itu tuh. Oh, penting. Iya, penting. Penting karena ada yang sama sekali nggak normal. Nah, dia bisa sampai 30 kilo. Nah, udah itu ngotot lagi. Dia bisa ngobrol sama ikan hiu. Iya, sama kelelawar. Jadi seandainya nanti lihat sendiri yang benar ya. Ini seandainya di sini ada 100. Oke, berarti dia 100 Hz. Ya. Oke. Ya. Misalnya di sini ada 3,5. Berarti dia 3.500 Hz. Ya. Karena di sini ada K-nya. 3,5 K berarti 3.500. Ya. Sampai sini oke. Misalnya di sini ada, ini misalnya aja karena saya juga tidak hafal gitu loh. Harus ngaku kalau nggak hafal ya nggak hafal. 12K. Misalnya. Ya. Nah, kalau saya ada titik di sini, misalnya juga nih ada titik di sini, saya tarik ke sini, berarti kan ketahuan 100 Hz ini berapa dB, setuju nggak? Oke. Titik ini menunjukkan 100 Hz ini ada di berapa dB. Ya. Oke? Ya. Misalnya ini adalah 70. Misalnya ini loh, ingat loh, nanti belajar sendiri. Oke. Ya, karena ada kurva yang sebenarnya gitu. Ini pengertiannya gitu loh. Oke. Berarti titik ini adalah sekali lagi, titik ini adalah 100 Hz pada kekerasan 70 desibel. Ya. Gimana? Udah ngerti? Terus, lanjut. Oke. Kalau saya bikin titik lagi di sini, lalu saya tarik ke sini. Kurang lebih ada di sini lagi tuh ya. Ya. Oke. Misalnya juga ini saya tulisnya misalnya 3 dB ya berarti ya. Yes. Oke. Berarti kan yang ini kan dB kan? Ya. Yang ini yang hertz. Berarti titik ini menandakan 3.500 Hz pada kekerasan 3 dB. Gitu. Di sini saya tulis lagi misalnya titiknya di sini.
Misalnya. Ini kalau saya tarik ke sini kurang lebih. Jadi frekuensi 12 kHz yes. ada di misalnya kekerasannya kira-kira. Misalnya ada di 21 desibel. Yes. Okay. Misalnya di 21. Mengapa 21? Karena saya senang angka 21. Sekarang ada 3 titik frekuensi dengan kekerasan yang berbeda-beda. Yes. Nah, apa hubungannya dengan si Fletcher dan Munson ini, Pak David? Oke. Ini seandainya. Ternyata dia kurvanya begini. Seandainya. Begitu. Misalnya. Bisa ngerti nggak mau saya? Ini misalnya kurvanya begini. Karena nanti banyak kurva lain. Ya. Bukan hanya satu. Kurva ini tuh bukan hanya satu, dia bisa begini, nanti lain. Ya. Ini ceritanya kita ngejar subwoofer sampai ke 100 Hz. Ya. Ngejar 100 Hz-nya subwoofer sampai ke 70 dB. Ya. Penjelasannya gitu ya. Supaya gampang. Yes. Jadi kita besarkan subwoofer sampai dia 70 dB SPL. Misalnya. Ya. Ternyata kalau mau untuk telinga manusia itu dikatakan volumenya sama, 3.500-nya harus ada di 3 dB. Supaya flat untuk telinga manusia, 12 kilonya harus di 21 dB. Gitu. Mulai oke nggak nih? Oke nggak? Jadi, benar nggak kalau orang bikin smile? Ada benernya. Ada benernya. Ya. Kalau begini. Ya. Dan dari sini kita tahu sekali bahwa kepekaan telinga manusia itu yang paling peka itu di sini. Karena kalau dia mau dengan 100 Hz harus berapa coba? 67 dB lebih keras dari sini supaya kedengarannya sama kekerasannya. Dasarnya itu ya, Pak ya. Dasarnya itu. Mendengarkan bass lebih sulit dibanding mendengarkan treble. Ya. Treble sih, bukan middle maksudnya. Midnya. Kan ini mid. Ini kan bass, mid, treble kan gitu kan. Itu bahasa orang normal. Bahasa kita ini 100 Hz, ini 3.500 kHz, ini 12 kHz. Ya. Anggap aja mewakili frekuensi low, mid, high. Anggap saja. Jadi yang tadi kita bilang smile, ada benarnya. Mungkin dasarnya dari ini. Yes. Yes, banget. Banget. Gitu. Tapi orang kan nggak pernah lihat kurva yang sebenarnya. Ternyata ada dasar sejarah secara keilmuannya. Gitu bahwa itu adalah percobaannya si Dr. Fletcher dan Dr. Munson pada tahun itu 30 sekian, 1930 kalau nggak salah. 1933 kalau nggak. Gitu, benar sekali. Gitu loh. Di launchingnya 1933, tapi dia riset dulu. Risetnya kan lama sekali. Bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Banyak sekali orang yang dicoba gitu loh. Ini gimana? Sama nggak sama ini? Ini sama ini. Oh, ternyata dari sekian ratus orang gitu, mungkin gitu. Bahwa terjadilah kurva, semua orang ngomong begini. Siap. Bahwa kalau 100 Hz di 70 dB, 3,5-nya harus di 3 dB, 12 kilonya harus di 21, baru menurut dia kekerasannya sama. Wow, ternyata itu panjang juga ya. Gitu. Jadi kekerasannya sama gitu ya? Yes. Untuk telinga manusia, dalam posisi 100 Hz-nya di 70 dB, itu 3,5 kilonya harus di 3 dB. 12 kilonya harus di 21 dB. Untuk telinga manusia. Itu penemuan dari rata-rata telinga manusia. Seluruh manusia gitu yang normal di dunia. Nah sekarang Pak David, apa hubungannya dan bagaimana aplikasinya secara langsung dalam industri pro audio kita nih? Yes. Penemuan si Fletcher Munson ini. Sangat dewa ini. Ya, sorry saya mesti ngomong seperti itu. Karena dari sini kita tahu bahwa telinga manusia paling peka pada 3,5 kHz. Karena itu kan dikecilin. Karena kalau enggak, pedes ya ini. Gitu ya. Padahal nggak pedes, manis. Itu yang sering ngomong ini nih biasanya, vokalnya nonjok banget ke depan. Gitu ya. Nonjok.
Karena vokal itu kan di mid frekuensi, kira-kira di 3,5 kilo. Inilah frekuensi dominan bayi menangis. Makanya disebut baby cry frekuensi. Baby cry frekuensi. Ternyata dasarnya ini. Ini semua bayi nangisnya 3,5 kHz. Fundamentalnya. Wow. Guys, netizen yang punya anak kecil langsung todong pakai analyzer. Enggak. Coba di frekuensi berapa dominannya itu. Kalau pas lahir itu kan bayi pasti nangis kan? Iya. Bunyinya gimana? Gitu. Nah, itu pasti kan? Itu. Nggak mungkin. Itu kedinginan. Nggak tiba-tiba subwoofer kan nggak mungkin. Bener nggak pas keluar? Ya keluar. Woi, bayi gua subwoofer. Gitu. Nggak mungkin. Itu mungkin kalau anaknya nanti habis itu dinamain horek. Oh gitu ya, dasarnya itu. Dasar itu. Semua bayi itu nangisnya di frekuensi ini. Karena memang banyak sekali dalam penulisan-penulisan kita temuin loh ya, memang beneran itu baby crying frekuensi. Oh ya, baby crying frekuensi itu sangat terkenal. Karena itu ada efek gitar yang namanya baby cry. Baby cry. Semuanya make sense sebenarnya. Yes. Semuanya make sense. It's all about science. Nah balik lagi itu tadi, berarti aplikasinya sekarang gimana itu? Berarti ini kan urusannya kalau 100 Hz-nya ada di sini. Ya, di 70 dB ya. Ya. Kalau 12 kilonya ada di sini. Ya. Kalau 3 kilonya di sini. Ya. Ternyata. Oh, ternyata kalau kita kerasin dia, misalnya jadi di sini gitu. Dia berubah ininya, kurvanya. Jadi gitu, misalnya. Sekarang saya mau tanya, berarti sekarang 100 Hz ada di berapa dB? Anggaplah di 90, oke nggak? Ada benerannya gitu loh, ini di berapa banyak gitu. Nah, kalau begini berarti ini 100 Hz di 90 dB, 3,5-nya ada di berapa? Kurang lebih di sini. Kurang lebih. Anggap sama lah, 70. Betul nggak kalau gini? Ya. Tambah susah nggak? Nggak ya? Oke. Tetap di 70 ya itunya ya. 12 kilonya jadi ada di sini. Anggaplah kurang lebih berapa tuh? Sinilah ya. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Teman-teman ngerti nggak? Kalau nggak ngerti tanya. Siap. Tulis di kolom komen. Oh, ya, tanyanya kan gitu. Tanyanya tulis di kolom komen. Gitu. Ini bukan live ya? Iya dong. Nge-like bukan nge-live. Oh, nge-like. Jadi ini misalnya kalau 80 di sini, misalnya ini 85 deh gitu. Boleh nggak? Misalnya. Oke? Nanti kalau angka yang sebenarnya lihat di kurva yang sebenarnya, yang sudah ISO. Yes. Yang sudah ISO. Itu adalah ini. Tung. Nah, itu. Kok bisa metu gitu ya? Iya dong. Nah, sekarang kan urusannya jadi, oh berarti kalau 100 Hz ada di 90, 3,5-nya bukan di sini lagi. Oke. Dia jadi ada di 70. Gitu loh. Ya. Jadi begitu volume kita naikkan, berubah. Jadi ketika level SPL-nya kita naikin, respon telinga kita berubah. Berubah. Gitu. Jadi jangan dipikir semuanya itu linear kayaknya gitu ya. Enggak. No. Telinga manusia ini kita cerdas sekali. Yes. Ini saya tegaskan lagi, boleh nggak? Boleh dong, silahkan. Tadi 100 Hz ada di 70 dB. 3,5-nya ada di 3. Udah begitu gambarnya. Ya. Berarti tadi perbedaan 3,5 kHz dengan 100 Hz itu berapa dB? 67 dB. Ya. Tadi. Ya. Sekarang begitu 100 Hz-nya saya naikkan ke 90, ternyata sekarang perbedaannya 3,5 kilonya ada di 70. Berarti perbedaan antara 3,5 dengan 100 Hz sama 85 kan? Yes. 90. Sama 90 dong. Oh ya, berarti beda 20 dB. Gitu. Ya. Jadi selisihnya itu nggak linear, nggak sama terus gitu. Gitu. Okay. Jadi kalau ada orang ngeset, udah flat nih, udah asik, udah bagus, bunyinya juga udah flat. Di level itu, ketika fader volumenya, levelnya dinaikin, naikkan atau diturunkan, berubah sebetulnya. Oke.
Nah, percaya atau tidak, ada beberapa produk yang mengikuti Fletcher. Contohnya? Software dari apa namanya DLMS-nya Mayer? Galileo. Oh, Galileo Galaxy, Galileo. Ya. Galileo itu orang pandai loh. Ya. Dulu seorang penemu, Galileo Galilei namanya. Iya. Ya. Betul kan? Ya. Itu orang-orang pandai semua. Itu ada softwarenya. Bener nggak? Itu kalau kita bermain volume, dia ngikutin sendiri. Otomatis. Karena parameternya sudah dimasukin gitu. Sudah, betul. Karena memang itulah secara riset saya gitu bukan ngebela Mayer loh. Iya, tapi dasarnya memang ada gitu ya. Saya bukan ngebela Mayer, tapi karena saya ikut seminar Mayer itu beberapa kali gitu loh. Ya. Gitu loh. Jadi waktu kemarin yang terakhir itu jujur aja. Iya, itu sama Bob McCarthy. Gitu. Itu jujur aja saya bilang, mamam tuh. Top ya, dasarnya itu kuat banget. Ya, mamam aja itu judulnya mamam itu. Nggak bisa, aduh, udah deh. Gitu loh. Ya, oke ya. Sampai sini mulai kemakan atau? Ya, nangkep. Jadi netizen ini penting banget ya ternyata ya, karena kita debat pokrol ini kalau kita masih ayel-ayelan gitu ya, debat mulu mengenai ini frekuensinya begini, tapi waktu kita ngerubah kekerasannya, SPL-nya sudah naik, respon telinga kita itu sebetulnya ikutan berubah. Gini, yang paling mudah ngajar ini, ya, kita dengar musik yang ada bassnya, ada middle-nya, ada treble-nya, sudah di mixing dengan baik. Saya ngomongnya di mixing dengan baik. Yes. Ini dasar bangetnya mixing. Kalau saya boleh ngomong. Kok saya bisa tahu? Saya belajar. Bukan saya pintar. Saya memang sekolah profesional audio gitu loh. Ya. Bertahun-tahun. Dan setelah itu waktu saya ngajar, itu belajar. Ya. Yang namanya orang mengajar itu belajar loh. Iya dong. Gitu, selalu begitu. Jadi jangan hafalan, jangan. Apalagi sekarang ini. Sebenarnya saya hanya memberikan keyword. Artinya hanya kita keywordnya Fletcher and Mollison curves. Ya. Tapi masalahnya adalah agak berbahaya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, googlingnya. Kadang-kadang yang menerangkan suka aneh-aneh gitu loh. Terjemahannya kurang pas. Kadang-kadang ya gitu. Kadang-kadang saya nggak ngomong semua. Kadang-kadang. Bahkan dalam bahasa Inggris juga gitu. Bahasa India juga gitu. Jadi kita juga harus pandai-pandai memilih gitu. Ya, ini yang benar yang mana gitu loh. Kayak tajem ya. Ya, bukan berarti saya juga selalu benar. Saya juga manusia. Kan gitu. Ada aja kesalahan gitu. Kan gitu. Tapi ya dicoba gitu loh, dicoba. Ini yang paling nyata. Kalau kita mendengar mixingan yang bagus. Kalau levelnya kita pelanin terus tambah lama tambah pelan. Yang hilang duluan bass, middle atau treble. Karena kita paling sensitif di mid-nya. Baby cry. Iya, baby crying-nya. Iya. Jadi kalau kita pelanin ya, pelan bassnya hilang. High-nya hilang. Tinggal vokal nantinya. Ya. Berarti mixingnya oke. Karena kita biasa denger vokal manusia di frekuensi mid itu ya. Iya, karena mohon maaf, memang manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan. Amin. Ya. Gitu. Jadi kita memang diberi telinga sebenarnya untuk berkomunikasi sesama manusia loh sebenarnya. Ya. Indranya itu memang diciptakan Tuhan paling sempurna. Gitu loh. Nah, Pak David, apakah itu ada hubungannya? Karena kita sering kali gini ya, netizen juga sering denger ya. Mixing yang bagus itu kayak apa sih? Nah, seringkali kita gini, meskipun kita denger sound system mixingannya kenceng, tapi kita ngobrol itu masih enak. Kita ngobrol itu masih bisa denger. Ya, bisa jadi. Sesama teman ngobrol. Ya, bisa jadi begitu. Karena kan kita ngobrol kan di area middle kan? Middle frekuensi. Gitu ya. kan? Ya. Jadi ya, low-nya ini jeding-jeding gitu mah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada vokal di sini keganggu kita. Yes. Kan gitu. Yes. Sekali lagi saya ingatkan bahwa paling gampang untuk mempraktekkan ini adalah kita dengerin musik, entah di headphone, entah di earphone, gitu, entah di loudspeaker yang benar. Ya. Ya, ingat loudspeaker ada yang tidak, flat, ada yang tidak. Ada yang tidak. Ya.
Yang tidak itu sudah langsung smile dia. Oke. Langsung langsung begitu. Atasnya nggak flat ya. Gitu. Banyak sekali teman saya yang bilang, Vi, mereka manggil saya Afi kalau udah deket banget. Vi, kok di sound system di kamar lu dulu waktu masih kuliah SMA gitu, masih dengerin lagu-lagu The Police gitu dan Supertramp gitu, masih denger gitu. Tapi kalau saya kan beda sendiri dengernya. Orang aneh saya. Jazz banget lah ya. Jazz banget. Udah orang paling gak suka pergi bareng di mobil saya. Lagunya nggak gitu soalnya. Kenapa problemnya? Beda ini ya? Beda genre kan. Kalau saya ikut ayah ya mainstream semua, jazz semua gitu loh. Jadi tentang frekuensinya itu, jadi kan mixingan jazz kebanyakan punya luar kali. Ya, Jadi saya kebiasaan nggak denger, nggak denger, nggak juga, flat aja. Gitu loh. Intinya begitu. Jadi telinga saya sudah terbiasa dengan begitu dari dulu. Jadi begitu sekarang saya punya sound system gitu, misalnya anggaplah home theater kecil-kecilan di kamar saya. Tapi saya pakai loudspeaker yang flat. Nah, ketika kita melakukan perubahan terhadap itu EQ-nya harus berubah kita. Gitu. Mau nggak mau. Jadi disitulah cara kita untuk membuktikan bahwa memang penemuan Fletcher and Munson ini memang sangat ilmiah sekali. Sangat ilmiah dan beneran gitu loh, bukan berdasarkan matematis segala. Ini percobaan terhadap manusia. Gitu. Maksud saya gini. Begitu kita lagi setting, terutama untuk sebuah konser gitu, itu levelnya harus level nanti yang dimainkan ya seperti itu. Jangan ada cerita, ini kan masih sound check, jangan keras-keras loh. Nah ini sering kali ya itu. Betul nggak? Ini kan masih sound check, santai aja. Ini ngeganggu yang lain nih gitu. Kan masih sound check. Padahal seharusnya kamu memasang level yang sama ketika nanti show-nya mau berapa dB kira-kira. Bahkan harusnya sudah ada penonton di situ waktu soundcheck. Waktu tuning, tuning dan soundcheck. Tapi kan itu memang secara teknis agak susah. Tujuannya cuman supaya respon akustiknya kan pasti berubah. Antara ada penonton sama enggak, kayak gitu ya. Betul. Itu sangat menjadi absorber yang terbaik, diffuser dan sebagainya. Yang biasanya disimulasikan dengan karpet, dengan apapun itu, bantal, segala macam. Meskipun pada dasarnya biasanya seorang sistem engineer sudah mengkompensasi itu. Ada penonton sama nggak ada penonton, dia sudah memikirkan. Kurang lebihnya tapi. Kan kurang lebihnya, karena nggak bisa tepat. Gitu. Tapi sudah compensate. Gitu. Tapi kalau si Mr. Sabin, si Profesor Sabin ini, itu seorang pengajar. Yang namanya profesor tuh sebenarnya adalah julukan lah ya, teacher gitu, yang udah banget gitu loh sebenarnya begitu. Jadi dia harus ngajar dulu untuk jadi profesor. Dulu seorang pengajar itu sangat dihargai. Jadi dia ngajar itu bisa 200 orang, 100 orang satu kelas. Sekarang kuliah nggak sampai segitu kali. Tapi kalau dulu harus segitu dan di sebuah gedung yang mau nggak mau bergema. RT60-nya tinggi. Lalu apa yang ditemukan oleh si Sabin ini? Kenapa dia udah ngomong terdengar kemana-mana, tetapi mahasiswanya nggak ada yang lulus? Dia tanya ke semua mahasiswa satu persatu, dia rajin gitu. Dia bilang, kenapa? Soalnya saya nggak bisa dengar bagus. Yang saya dengar, karena pantulan menggaung. Karena ada reverberation time. Reverberation time-nya berapa? Atau kita sebut RT60. Reverberation time 60 dB. Itu berapa? Kalau sekarang sampai segitu. Tapi kalau dulu satuannya Sabin. Ini lucu karena berhubungan juga dengan ini, karena ini akan dipengaruhi oleh RT60. Bener nggak? Setuju. Kekerasan itu kalau nggak mantul-mantul, dia akan seperti di ruangan ini sekarang ini. Karena ini studio. Itu enak banget. Sorry banget, khusus kita berdua itu 100% di studio. Nyaman kita ininya. Jadi background khusus kita berdua loh. Gitu loh. Kalau podcast yang lain saya nggak tahu, tapi kalau kita berdua selalu di studio.
gitu loh. Dan studio yang mewah, sorry ya. Banget. Sorry ya. Terima kasih Pak Setiadi selalu mensupport Berani. Sorry ya. Iya, bukan sombong. Kelihatan sampai backgroundnya, alatnya. Bukan sombong. Iya. Bukan sombong. Belagu. Memang kaya gitu loh. Memang mewah. Mewah ini mewah. Pakainya V2. Bener dong. Serius loh. Serius. Alatnya. Jarang sekali kita bisa punya ruang podcast yang sebaik ini. Waduh, itu kalau nggak Pak Setiadi Chandra, pokoknya thank you so much selalu support kita. Iya, itu luar biasa. Gitu. Nah, balik lagi Sabin tadi. Si Sabin tadi akhirnya dia bilang, oh gitu, ternyata mahasiswa saya, mahasiswi dan mahasiswanya nggak denger dengan benar. Nggak denger dengan benar. Jadi, aduh, tapi mau tanya zaman itu takut loh. Takut, oke. Jadi, aduh, ngomong apa? Jadi belajar dari buku terlalu susah textbooknya. Oke. Kalau dia bisa belajar dari buku, ngapain dia kuliah dari buku aja? Kalau orang bisa belajar dari kita sekarang ini, waduh, kita berbahagia banget. Free lagi, tinggal nonton YouTube gitu ya. Bener nggak? Kan gitu. Jadi jangan sekali gitu loh. Kalau tadi apa? Ulang. Ya. Gitu loh. Gitu loh. Nah, apa yang ditemukan Sabin itu akhirnya? Nah, akhirnya dia tahu bahwa bantal itu sangat mengabsorb bunyi. Jadi dia bilang sama seluruh mahasiswanya, besok kalian semua bawa bantal 1. Jadi kuliah bawa bantal. Oke? Jauh lebih jelas bunyinya. Karena bantalnya jadi absorber. Gitu. Jadi dia kuliah sembari ada bantal, ada gitu ceritanya. Lucu nggak? Iya, akhirnya terus dia bilang, oh 1 gini, kalau 2 gimana? Besok kalian bawa 2 bantal. Tidur akhirnya. Enggak toh, semakin jelas, semakin kita memperhatikan. Betul nggak? Semakin tidak jelas, semakin kita ngomong apa, gitu kan? Nah, ini bayangkan ya, jadi dari dulu itu ruang-ruang kuliah di Eropa, di Amerika gitu, betul-betul main hall yang gede, nggak ada akustik absorber yang itu. Zaman itu zaman kapan? Gedung-gedung gereja kuno zaman dulu. Silakan di Google juga. Gitu ya, Sabin teori. Basicnya aslinya orang akustik. Oke, itu dasar dari penemuan akustik. Apakah ada hubungannya Sabin teori untuk kita? Sudah pasti. Fletcher and Munson sudah pasti. Sekarang gini aja lah. Untuk yang sudah biasa mentuning, betul nggak? Begitu dia mentuning di ruangan yang ngawur, yang artistik yang nggak beres, background noise-nya besar, ada uncontinuous noise, apalagi, terus RTA-nya, mikrofonnya jauh dari loudspeaker, mati nggak tuh? Nah, itu dia. Berarti kan si mikrofon ini menangkap background noise juga dibanding suara sumber aslinya. Gitu. Bahkan mungkin yang suara pantulannya bisa lebih kacau, lebih banyak, lebih kenceng dan lebih bertubi-tubi. Itu makanya susah kita bikin konser hall ataupun sebuah hall yang bisa dipakai untuk apapun itu. Kan begitu. Gitu loh. Bahwa waduh, ini kalau buat klasikal nggak bisa nih, harus ada reverbnya. Sebenarnya nggak begitu loh kalau sekarang. Karena kita bisa buat reverb. Tapi kita tidak bisa menghilangkan reverb. Nah, itu banyak yang minta itu Pak David di kolom komen nanti ya netizen ya. Kita akan bikin konten yang kita mulai juga membahas ke akustik sistem. Percaya atau tidak, Pak Yos, akustik itu artinya bunyi. Akustik itu artinya bunyi dalam bahasa sono. Ternyata dasarnya itu adalah sama. Bagaimana kita mengelola bunyi dengan telinga kita. Saya punya kuis ya. Dan waktu itu sih ada di websitenya LPDK. Gitu, yang dulu. Bahwa buku pertama untuk untuk audio itu diterbitkan di tahun berapa? Kita akan kaget semua. Sebelum ada listrik sudah ada ilmu tentang audio. Buku tentang audio. Tahun berapa itu Pak David? Itu lali. Tapi lebih dulu daripada listrik bahkan ya. Jadi manusia itu sudah aware tentang itu dari zaman ilmu suara itu. Pernah dengar nggak bahwa seorang putri raja itu benar-benar dilindungi sedemikian rupa
sehingga waktu dia menikah dia masih perawan. Ya, harus diprotek benar-benar. Zaman dulu itu. Ya, dipingit lah istilahnya. Dipingit itu bahasa benar tuh. Kalau itu benar bahasanya. Jadi dia ditaruh di tower biasanya. Dia punya tower sendiri, punya kamar sendiri. Yang nggak boleh ada orang ke situ selain dayang-dayangnya. Keputren kalau keraton itu. Apa namanya? Keputren. Dulu ada juga tempatnya putri-putri gitu. Jadi nggak boleh diganggu nggak boleh kan? Apalagi laki gitu. Nggak boleh kan? Karena sedang dipingit. Kan gitu kan? Iya. Bener nggak? Dulu itu mereka ada di atas gitu ya. Karena kalau di bawah suka kabur-kaburan atau bagaimana. Sejarahnya ini ya. Sejarahnya. Jadi dia di atas. Zaman dulu itu ada 2 cara untuk memanggil si dayang-dayang ini ke atas. Ada 2 cara. Pakai bel. Jadi ada tali. Kelondeng, ya. Ada nyambung ke tempatnya pelayan. Yang di bawah. Dia tinggal di sana. Itu cara nomor 1. Cara kedua pakai bunyi. Ada lorongnya. Jadi corong sehingga dia nyampe ke situ tempat para dayang-dayangnya. Bisa begitu. Sampai begitunya. Itu kalau dulu banyak itu film-film kartun yang begitu. Yang pangerannya pengen tapi tinggi sekali, gimana caranya nggak bisa. Sudah memikirkan tentang bagaimana mendeliver suara. Itu memang sejarahnya pasti panjang. Karena gini. Kalau hanya bel aja, itu kan lebih gampang. Tapi kan kita nggak bisa berbahasa. Saya minta telur, kan nggak bisa. Hanya ting 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 ting. Naik dulu si dayang-dayang ini sampai atas baru. Ya, Putri, ada apa? Saya minta telur. Oh, dari tadi kayak ngomong kan gitu sebenarnya. Jadi teknologi tentang suara itu memang sudah dari zaman Bahala tuh mikirin. Bahkan Alkitab aja ngomong khotbah di bukit, bayangin. Itu mujizat 5 roti 2 ikan ngasih makan 5.000 orang. Itu 1 orang yang bicara didengar oleh 5.000. Dan bisa didengar sekian ribu orang. Dengan jelas. Karena di atas bukit. Dan pada zaman itu background noise-nya kecil. Saya pernah pergi ke Tesalonika itu ya, amfiteater yang betul-betul didesain pada zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi. Bagaimana si kaisar ngomong dan ribuan orang dengan amfiteater itu dia bisa dengar. Kenapa? Karena titiknya memang sudah diperhitungkan, dia terpantulkan, terdiffuse, disebar sehingga sampai ke telinga para penonton. Gitu loh. Jadi sama seperti kan sebenarnya musik dengan audio itu sangat nyambung. Pasti. Mana ada musik gak ada audionya? Wah, asik nih musiknya. Mana? Gua batin nih. Bener nggak? Itu yang main keyboard demit itu. Wah, asik nih musiknya. Nggak ada bunyinya. Itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Makanya jangan salah netizen ini, Pak David ini bukan against pemain musik. Waduh, trending topik itu viral Pak David. Soalnya nangkepnya salah. Wah, ini belagu nih sama pemain musik. Bukan begitu, Om. Bukan. Justru adanya Berani podcast Pro Media Innovative Solution ini bagaimana kita mendasari dasar-dasar ilmiah secara audio. Gini loh, makanya jembatanin sama pemain musik dan engineer. Bukan itu aja bahkan. Sebenarnya semua orang itu tanpa sadar itu always mendengar, selalu mendengar. Pastinya. Karena telinga manusia never sleep kecuali kita lagi pingsan atau koma. Jadi kalau saya jujur aja, lebih baik saya tidur di hotel yang murah tapi quiet. Jadi bisa rest gitu ya. Daripada hotelnya mewah sekali tetapi berisik. Sebelah ada jedang, jedok, Waduh. Percaya atau tidak, saya punya rumah. Sebelah sini, pas di sebelah saya dibangun, dirubuhin, dibangun lagi. Stresnya bukan main itu. Saya pindah ke rumah mertua. Istri saya nggak mau. Lebih baik ngalah. Saya gitu ngalah. Saya nggak bisa. Gitu. Tapi ada orang yang bisa, kayak istri saya bisa. Dia terbiasa. Kenapa? Karena telinga itu aset yang mahal sekali buat setiap kita. Nah, hati-hati kita dengan SPL, dengan sound pressure level ini yang sudah dikatakan oleh WHO. WHO, World Health Organization. Sudah dikatakan bahwa terlalu banyak orang yang budak
sebelum waktunya. Gitu. Kenapa? Karena tidak mikirin. Tidak pernah ada yang memberitahu juga. Safety-nya. Yes. Kalau di dunia internasional, safety first. Ya. Makanya lihat ya netizen di konten saya dengan David Sabar Iman di Ballroom XX1. Bagaimana mereka secara proper menyiapkan artworks yang nodong terus. Dan membatasi SPL di FOH. Supaya tidak melebihi safety dari para pendengarnya. Apakah speakernya bisa lebih kenceng? Jangan tanya. Itu dipasang di sana Meyer Sound Panther 150 dB SPL. Tapi kalau di full gaspol selesai. Jebol kupinge. Karena telinga manusia itu 85 dB continuous hanya bisa 8 jam. Itu sebabnya sama saya dan Raja Terakhir selalu menyampaikan, kasihilah kupingmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Orang horek-horekan di depan subwoofer, di depan speaker, deketin, itu aset yang sangat berharga sekali. Hati-hati aja. Sayangi aset yang terbaik. Hati-hati aja. Pokoknya 85 dB 8 jam, setiap bertambah 3 dB, durasi berkurang setengahnya. Jadi ini penting buat teman-teman netizen sound engineer juga Pak David ya. Yes, apalagi pakai in-ear. In-ear itu kalau mahal langsung ada limiternya. Nggak bisa diapa-apain. Nah, ini Pak David, berarti ini betapa pentingnya pengetahuan tentang hubungan antara kekerasan atau dB dan frekuensi. Ya, hertz. Karena kalau kita punya in-ear monitor, atau kita lagi mixing, kan tempat kita mixing atau apalagi mastering itu harus punya level yang sudah dicuning. Kan dia ngikutin ini, tuningnya. Dan standar internasionalnya monitoring level is 80 dB. 80 desibel, 80 dB SPL adalah standar untuk mentuning monitoring system. Standar untuk mentuning monitoring system di 80 dB SPL. Tahan dulu di situ Pak David. Ini masih seru banget. Netizen se-Indonesia Raya masih banyak ilmu mengenai Fletcher and Munson curve. Kurvanya Mas Fletcher dan Munson gitu ya. Tapi kita akan lanjut di part kedua. Kenapa? Karena kita akan masuk lebih dalam lagi. Apa sih aplikasi dan hubungannya langsung Fletcher and Munson curve di dalam aplikasi sistem engineer ketika kita ngeset audio system. Dan lain-lain sebenarnya. Gitu ya. So, tunggu tanggal mainnya. Kita akan masuk ke part 2 nanti dengan pembahasan langsung secara aplikasi. Nah, juga buat teman-teman yang kota-kota yang kepengen kita kunjungi dengan basic audio training, advanced audio training, segera hubungi Markom berikut ini di ProMedia Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner, supaya kita bisa berbagi berkah. Bukan karena kita lebih hebat, tapi kita cuman punya kerinduan satu hal. Pro Audio Indonesia semakin maju dengan dasar yang paling cepat di Bali. Yang paling cepat di Bali kita akan adakan 1 November 2024. Udah bisa langsung daftar ya? Langsung daftar. Saya dan Pak David akan ada di sana dan kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan tanya, silahkan catat semua pertanyaan, silahkan semua pengalaman-pengalaman yang mau di-sharingkan dan bagaimana solusinya. Dalam dunia audio, jangan dunia yang lain. Rumah tangga gitu enggak? Itu agak ribet. Siap. Sampai ketemu di part kedua. Masih bersama dengan saya Yosuayan dan David Klein dalam Berani Belajar Audio di sini, podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Peace. Pro Media, we serve you better.